kabarnya kalian semua? Ibu berharap kalian semua diberi kesehatan dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kedua kelas 9, yaitu tentang faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, apa saja sih faktor penyebab dan faktor pendorong perubahan sosial budaya itu? Tonton videonya sampai habis ya. Nah, anak-anak, faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada 7 nih. Yang pertama ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua ada konflik. Yang ketiga ada penelitian baru atau penemuan baru. Yang keempat ada revolusi atau terjadinya pemberontakan. Yang kelima ada perubahan lingkungan. Yang keenam ada peperangan. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, faktor perubahan sosial budaya yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Penduduk di sini adalah orang atau warga yang menempati suatu wilayah atau tempat. Nah, bertambah dan berkurangnya penduduk dalam suatu kelompok masyarakat sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pola kehidupan masyarakat itu. Anak-anak, kalian bisa lihat yang udah ada di layar. Nah, jumlah penduduk dunia pada tahun 2017, Indonesia berada di posisi keempat, sedangkan di posisi pertama diduduki oleh negara Tiongkok. Nah, contoh dari bertambah dan berkurangnya penduduk seperti halnya fasilitas pendidikan. Kenapa? Karena apabila jumlah penduduk itu meningkat maupun berkurang, kita harus meningkatkan juga fasilitas-fasilitas yang ada seperti halnya fasilitas pendidikan. Nah, yang kedua yaitu seperti halnya kesehatan. Yang ketiga, contohnya lapangan pekerjaan. Nah, semakin banyak penduduk yang ada di Indonesia, kita juga harus meningkatkan suatu lapangan pekerjaan. Nah, faktor penyebab perubahan sosial budaya yang kedua yaitu adalah penemuan baru. Nah, penemuan baru adalah merupakan hasil dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sesuatu yang sudah ada. Nah, penemuan baru merupakan proses sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat. Nah, itu biasanya disebut dengan inovasi. Nah, contoh dari penemuan baru seperti halnya yang kita sering pakai nih. Yang pertama adalah handphone. Nah, handphone. Zaman dulu nggak ada handphone, sekarang udah ada handphone. Zaman dulu kalau komunikasi kita pakai kentongan atau enggak, apa sih namanya? Kaleng. Nah, kayak gitu biasanya kan dulu. Nah, sekarang udah ada handphone lebih canggih. Nah, yang kedua contohnya seperti halnya internet. Dulu nggak ada internet, sekarang udah ada internet. Nah, itu contoh dari penemuan baru. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang ketiga adalah konflik. Nah, konflik atau pertentangan dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, biasanya penyebab terjadinya konflik ini didasari oleh adanya perbedaan, baik perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan kebudayaan, maupun perbedaan antar individu. Contohnya nih, misalnya Andi dengan Tony berbeda pendapat. Nah, jadinya dia sering konflik, beradu argumen. Nah, itu biasanya sering terjadi di kehidupan kita. Nah, baik, selanjutnya adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya yang keempat, yaitu adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, terjadinya revolusi atau pemberontakan ini diawali oleh adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi atau kondisi yang ada. Nah, adanya revolusi akan membawa perubahan yang sangat besar bagi kita semua, dan terjadinya revolusi ini berlangsungnya sangat cepat. Contohnya nih, pada tanggal 17 Agustus 1945 pada saat kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kelima adalah perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam ini merupakan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Contohnya nih seperti halnya penggundulan hutan, terus membuang sampah sembarangan, terus banjir. Nah, hal tersebut akan menyebabkan perubahan pada lingkungan dan perubahan pada masyarakat sekitar lingkungan tersebut.
Nah, faktor penyebab perubahan sosial budaya yang selanjutnya adalah peperangan. Peperangan terjadi dalam suatu wilayah akan menyebabkan suatu perubahan dalam masyarakat itu. Seperti halnya nih, perubahan dari segi berpikir, dari segi cara pakaian, dari segi cara perilaku, dan masih banyak lagi. Contohnya peperangan pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda dan oleh Jepang. Baik anak-anak, faktor penyebab perubahan sosial budaya yang selanjutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Coba kalian perhatikan gambar di berikut ini. Ya, di situ ada gambar dua candi, Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Nah, kalian masih ingat nggak itu terjadi pada masa apa? Ya, benar sekali, terjadi pada masa Hindu-Buddha. Nah, akhirnya di Indonesia dikenal kehidupan sosial budaya pada masa Hindu-Buddha. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini terjadi pada masa apa? Ya, benar sekali, pada masa Islam. Nah, akhirnya di Indonesia ini dikenal oleh kebudayaan sosial budaya pada masa Islam. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nah, sekarang kita belajar tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa aja faktor penghambat perubahan sosial budaya? Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, di situ dilihat bahwasannya mereka berada di suatu daerah yang sangat terpelosok atau sangat terpencil, sangat jauh dari kota dan jauh dari kerumunan. Nah, hal tersebut merupakan sebagian penghambat dari perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang kedua yaitu adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Nah, jika ilmu pengetahuan ini berkembang dengan baik terhadap masyarakat, itu akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Nah, sebaliknya apabila ilmu pengetahuan berkembangnya secara lambat kepada masyarakat, nah otomatis perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat juga akan berlangsung secara lambat. Contohnya pada gambar di bawah ini. Nah, coba kalian perhatikan, di situ ada siswa yang mau berangkat ke sekolah harus melewati jalur yang sangat ekstrim. Budaya yang terjadi pada masyarakat juga akan berlangsung secara lambat. Contohnya pada gambar di bawah ini. Nah, coba kalian perhatikan, di situ ada siswa yang mau berangkat ke sekolah harus melewati jalur yang sangat ekstrim, melewati jembatan gantung. Nah, nggak kayak seperti kita yang sudah ada jalan. Jadi, bersyukurlah pada kalian yang bisa sekolah dengan lancar, terus akses ke sekolahnya juga lancar, banyak transportasi umum, dan kalian itu harus tetap semangat belajar menuntut ilmu. Jangan sampai kalian malas-malasan nanti di sekolah gitu. Nah, baik anak-anak, faktor penghambat perubahan sosial budaya yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Nah, masyarakat yang tradisional adalah masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi adat istiadat, bahkan sistem norma yang telah diturunkan oleh nenek moyang terdahulu. Contohnya nih, pada masyarakat Baduy, mereka tidak menerima perubahan dari luar. Adat istiadat, bahkan sistem norma yang telah diturunkan oleh nenek moyang terdahulu. Contohnya nih, pada masyarakat Baduy, mereka tidak menerima perubahan dari luar karena dianggap akan merusak alam mereka gitu. Keempat adalah adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Contohnya nih, pada golongan tua, mereka pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Nah, mereka mengalami kecurigaan dan apapun yang bersangkut pautan dengan asing mereka tidak mau. Nah, hal ini menyebabkan penghambatan perubahan sosial budaya. Contohnya nih, dia tuh nggak mau megang handphone, nggak mau dengan internet, dan masih banyak lagi. Perubahan sosial budaya yang terakhir yaitu adalah adat istiadat atau kebiasaan. Nah, adat istiadat ini bersumber dari nilai tradisional yang mengakar pada kehidupan suatu masyarakat yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kepada cucu-cucunya. Nah,
yang mengakibatkan mereka apabila kedatangan hal baru atau perubahan baru, mereka itu tidak gampang menerima. Jadi mereka itu menyebabkan penghambat perubahan sosial budaya. Nah, baik anak-anak, cukup sampai di sini materi yang Ibu bisa sampaikan tentang penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan buat kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah dan tetap selalu menjaga kesehatan. Minggu depan kita bertemu lagi dengan Ibu tentang materi bentuk-bentuk globalisasi. Sampai jumpa.